Halo teman-teman, kembali lagi dengan gue di Rivaldi Insight. Rivaldi Insight pada beberapa minggu ini, beberapa bulan ini melakukan upload sekali seminggu ya. Jadi pada hari ini itu merupakan hari uploadnya. Jadi kayak seminggu gitu, jedanya seminggu. Tapi nggak apa-apa, kita langsung lanjut. Kalau kemarin kita membahas saham Arto dan MTK. Kemudian kita bahas juga terkait dengan fakta scalping di cryptocurrency. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke analisis atau bedah saham BBYB atau Bank Neo Commerce sama WMU. Nah, sekarang pertama kita ke BBYB dulu nih. Nah, di BBYB ini kalau misal sering memperhatikan atau sering mengikuti saham BBYB, kita tahu bahwa saham BBYB ini digadang-gadang ya, jadi kayak digadang-gadang menjadi Arto, menjadi the next saham Arto yang memiliki kenaikan yang pesat atau memiliki kenaikan yang panjang secara tiba-tiba. Nah, terkait dengan bedah sahamnya nih, kita bisa lihat nih kayak kalau secara teknikalnya pada Juli sampai dengan November, jadi Juli, Agustus, September, Oktober, November, berarti sekitar 5 bulan. Si saham BBYB itu membentuk triangle atau triangle pattern, di mana triangle patternnya menunjukkan triangle pattern up, di mana area breaknya itu berada di area di sini. Nah, area breaknya itu di November nih. Jadi ketika melakukan break di triangle, kemudian melakukan break kembali di resisten tertingginya di 1840, BBYB melakukan kenaikan yang begitu panjang menurut gue ya, karena kita tahu bahwa startnya itu sekitar 200-an kalau gue nggak salah. Pertama dulu gue beli di 200-an kalau nggak salah. Terus sekarang sampai ke 2600, itu kan merupakan kenaikan yang begitu pesat ya, 1000% gitu. Makanya digadang-gadang dikatakan sebagai the next Arto gitu. Nah, kalau secara teknikalnya si saham BBYB masih akan melakukan kenaikan yang begitu panjang nih. Jadi seperti kita lihat setelah melakukan break up di sini, si saham BBYB melakukan pola trending up secara tajam gitu. Melakukan penurunan di area sini 1860, kemudian di 2120, 2490 itu hanya melakukan koreksi dari koreksi up saja gitu. Nah, setelah area si resisten sebelumnya ini di rebound kembali nih, seperti kita lihat nih di sini. Kalau misal kita di besar ini di rebound kembali, maka si saham BBYB merupakan potensi buy. Namun secara teknikal jangka panjangnya, si saham BBYB itu merupakan saham dengan pola jual gitu secara jangka panjang. Cuma kalau misal mengambil secara jangka pendeknya juga bisa melakukan buy di sekarang dengan target profit di 2850 berarti secara teknis profitnya 7 sampai dengan 10%. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena kalau misal kita lihat ya, si saham BBYB ini kalau misal kita lihat di performance-nya itu menurut gue itu jelek gitu. Ini lihat aja nih ROE-nya di kuartal 1 sampai 3 minus coba. Dalam tahun 2021 belum pernah mencetak performance yang positif gitu. Mulai dari ROE, gue sering pakai ROE, ROA, kemudian net profit margin. Kita lihat net profit marginnya minus 47 gitu. Kalau secara teknikalnya ya, secara secara fundamentalnya maksud gue. Nah, bahkan valuasinya nih, kalau misalnya kita lihat earning per share-nya gitu, minus gitu. Di kuartal 1 sampai kuartal 3 meningkat gitu. Tapi secara realnya di lapangan, ini si saham BBYB justru melakukan kenaikan yang begitu pesat. Sekali lagi itu membuktikan bahwa teknikal atau valuasi saham dari suatu perusahaan belum tentu membentuk harga yang sejalan dengan apa yang didapatkan perusahaan saat itu gitu. Kalau misal kita balik ke 5 tahun yang lalu gitu, misal kalau kita punya saham dengan perusahaan yang saat itu memiliki net profit yang negatif,
harusnya si saham tersebut kalau nggak sideways ya, kalau nggak sideways dia itu melakukan penurunannya cukup panjang gitu. Namun secara realnya di lapangan justru si saham BBYB gitu malah nggak minus gitu, malah positif secara grafik gitu, naik terus kan. Nah ini kalau misal kita balik ke terkait dengan ilmu bandarmologi, kemudian yang lain dan yang lain sebagainya, kita harus tahu juga seperti itu. Nah, makanya kalau misal sekarang jangka pendeknya ya melakukan beli dengan target profit 7 sampai dengan 10% kalau menurut gua saran belinya gitu. Nah, kalau misal contoh kayak memiliki valuasi yang sangat positif namun harganya turun secara real di lapangan, itu contohnya HMPS gitu. Salah satu contohnya, walaupun ada banyak ya, cuma salah satu contoh yang paling realnya itu ya HMPS gitu, saham sempurna gitu. Secara valuasi kemudian secara net profit perusahaan justru kenaikan yang tajam gitu secara fundamental, tapi secara realnya di lapangan justru grafiknya turun tajam, bahkan dalam setahun ini kali ya, dari 1.500 ke 1.000 gitu, bahkan sempat menyentuh angka 900-an gitu. Bahkan tahun lalu gitu sempat ke 2.000, berapa sih, 2.000 sampai 1.500, kemudian sekarang turun ke 1.000. Tapi itu nggak masalah karena itu memang sekali lagi itu membuktikan bahwa keadaan di lapangan belum tentu, atau keadaan perusahaan, atau misal pendapatan suatu perusahaan atau performance suatu perusahaan belum tentu sejalan atau selurus dengan kenaikan harga gitu, atau keadaan harga di pasaran gitu. Nah, begitu terkait dengan saham BBYB gitu. Jadi melakukan pembelian dengan target profit di 2.840, atau misal bisa naik lagi nih. Kalau misal kita pasang Fibo nih di sini nih, dari sini ke sini kemungkinan bisa naik lagi sekitar 200 lagi ke atas, seperti kita bisa melakukan target profit 7 sampai dengan 15% sekali lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke saham Widodo Makmur Unggas. Nah, kalau misal si saham Widodo Makmur Unggas nih, kalau misal dari Februari gitu tanggal 2 di start di 185 kan. Nah, sekarang malah melakukan penurunan sampai di 156 gitu. Kalau misal kita lihat nih, setelah kenaikan yang begitu panjang di 372, kemudian melakukan penurunan yang cukup panjang lagi nih, bahkan penurunan yang paling dalam dengan double bottom di 1.550. Nah, untuk Widodo Makmur Unggas atau saham WMUU sebenarnya kalau secara teknikalnya kita masih belum bisa tahu gitu, kecuali kalau misal di area sini itu terjadi konsolidasi harga dulu nih. Di area sini itu terjadi konsolidasi harga, maksudnya apa? Maksudnya adalah terjadi naik turun nih, atau pola sideways dulu nih di sini nih. Dengan begitu proses akumulasi masuk, setelah proses akumulasi masuk kita baru bisa akan menerawang nih kira-kira fase distribusi pasarnya kapan. Karena kalau misal kita narik Fibonya juga belum menunjukkan apa-apa selain dengan penurunan yang cukup panjang dari grafiknya. Nah, saran untuk Widodo Makmur Unggas sebenarnya adalah, menurut gua, adalah menunggu di area 150, karena kita tahu bahwa 150 merupakan area triple bottom dari Widodo Makmur Unggas. Dengan melakukan open posisi di 150 sampai dengan 153 itu merupakan kemungkinan yang paling baik dari kemungkinan yang terburuk ketika suatu saat Widodo Makmur Unggas justru akan melakukan breakdown yang cukup panjang. Tapi kita udah tahu dari kemungkinan yang terburuk itu, kita bisa kira-kira nih di 153 itu merupakan kemungkinan terbaik dari yang terburuk. Dengan melakukan open posisi di 153, atau sekarang juga bisa sih 156 gitu, kita melakukan stop loss di 150, berarti kita melakukan stop loss di 135 gitu. Kita melakukan stop loss di situ dengan target profit awal adalah Fibo yang pertama nih, Fibo 0236 di 164. Secara matematisnya 164 merupakan, kalau misalnya kita OP di 153 itu merupakan kenaikan 10,xx% gitu. Itu merupakan merupakan profit yang cukup besar juga nih kalau misalnya kita main di Widodo Makmur Unggas.
Nah, setelah melakukan rebound, ketika nanti melakukan rebound nih si saham WMUU di 20236 atau di harga 164, maka target berikutnya adalah 172 gitu. Jadi kalau misal nanti open posisi Anda di sini kemudian naik di 164, melakukan cut profit juga nggak masalah sih. Soalnya kemungkinan besar akan terjadi konsolidasi harga lagi di poin 164 sampai dengan 171. Kenaikan yang pesat akan terjadi ketika ini nih, ketika 180 di break up ke atas, maka akan terjadi kenaikan pesat sampai dengan 200-an. Dan bahkan ketika 200-an di break up ke atas, maka selanjutnya adalah kita bisa ngira-ngira nih, berarti kita bisa dapat di 304 sampai dengan 371, karena itu merupakan poin yang paling dekat dari resisten yang paling tertinggi. Nah, yang paling realistis sekarang adalah menunggu si saham WMUU di 153. Setelah itu melihat titik-titik kritis di Fibo 0236, kemudian 0382, dan yang paling penting adalah 0,51 dengan area SBR di 181 sebelum melakukan pembelian yang besar di area sini. Kenapa saya bilang begitu? Karena secara valuasi saham dan secara valuasi saham dan secara performance perusahaannya, si Widodo Makmur itu merupakan saham yang begitu pesat nih. Kita lihatnya ya. Jadi secara performance perusahaannya itu merupakan positif gitu, karena kita tahu nih dari kuartal 1 sampai dengan kuartal 3 kita lihat nih kenaikannya justru pesat gitu. Dari ROE-nya dari 3,78, kuartal 2 4,24, kuartal 3 4,42% gitu. Bahkan kalau misal kita lihat earning per share-nya secara valuasi gitu, justru dari 3,07, kuartal 2 3,76 dan kuartal 3 4,31 gitu. Jadi secara valuasi saham performance perusahaan itu cukup bagus gitu. Walaupun secara teknikal dan secara realnya di lapangan justru terjadi penurunan yang cukup panjang di November. Padahal kuartal 3 di November justru merupakan kenaikan dari performance perusahaan yang paling tinggi serta memiliki valuasi saham paling tinggi juga di kuartal 3 gitu. Jadi ini merupakan catatan bagi kita kalau misal kita ingin melihat saham Widodo Makmur. Walaupun sekali lagi gue mau bilang kalau misal saham belum tentu sejalan dengan performance perusahaan. Tapi secara matematis atau secara realistisnya kita memandang suatu fundamental, ketika perusahaan memiliki valuasi dan performance yang bagus, seharusnya itu bisa menjadi patokan awal kita. Paling enggak kita punya patokan awal, atau kita punya suatu cerminan ke depan kalau misal si saham Widodo Makmur Gas akan memiliki kenaikan yang besar. Oke, sekian dulu terkait dengan penjelasan atau bedah teknikal dan fundamental dari saham BMU dan BBEB. Semoga membantu dan jangan lupa nonton next video gue. Terima kasih teman-teman.